Selamat datang kembali di channel YouTube Aning Indriani. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masa reformasi. Bagaimana sih masa reformasi itu? Yuk simak video ini ya. Masa reformasi di Indonesia ini terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi ini adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami di Indonesia pada tahun 1997. Kondisi pemerintah Indonesia sebelum masa reformasi tahun 1998 didominasi oleh kalangan militer sehingga demokrasi ini kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan juga nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal uang. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, yaitu yang pertama, adili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga yaitu otonomi daerah seluas-luasnya. Dan selanjutnya tegakkan supremasi hukum, berantas KKN. Yang keempat, turunkan Soeharto dan kursi pemerintahan. Dan yang terakhir, hapuskan duwi fungsi ABRI. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi ini adalah terjadi pada tanggal 2 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan juga Hafidin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstran yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan juga kendaraan milik warga. Kerusuhan ini terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan ini adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta, dan juga banyaknya pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa ini dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti ini juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstran ini adalah para mahasiswa. Pada tanggal 20 Mei, para demonstran mahasiswa ini menduduki gedung MPR dan juga DPR yang mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting, termasuk gedung MPR dan juga DPR di Senayan. Akibat ketidaksestabilan politik dan juga ekonomi, desakan dari badan legislatif dan juga seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 1998, di mana Presiden Soeharto ini secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjukkan wakilnya yaitu B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie ini sebagai Presiden, maka menandai dimulainya reformasi di Republik Indonesia.
Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan juga partisipatif. Di sini juga ada beberapa perubahan-perubahan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, di sini ada pembatasan jabatan presiden, di mana masa reformasi ini menetapkan bahwa presiden dan juga wakil presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode, di mana masing-masing periode ini akan berdurasi selama 5 tahun. Yang kedua, di sini ada pemilihan umum yang lebih demokratis. Sistem pemilihan umum diubah untuk memastikan kebebasan dan juga keadilan. Pemilu diperkenalkan ke masyarakat sehingga rakyat ini bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah secara langsung. Yang ketiga, di sini ada desentralisasi dan juga otonom daerah. Desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diterapkan melalui kebijakan otonom daerah. Hal ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dari kota dalam mengelola mereka sendiri. Yang keempat, di sini ada penguatan lembaga legislatif, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diperkuat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan legislasi. DPD dibentuk sebagai representasi daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Yang kelima, di sini ada pembentukan lembaga-lembaga baru. Beberapa lembaga baru ini dibangun untuk menduduki demokrasi dan juga reformasi, seperti MK yang berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas memerangi korupsi. Yang keenam, di sini ada reformasi birokrasi dan juga hukum. Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintah. Reformasi hukum juga dijalankan untuk memperkuat supremasi hukum dan juga memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Yang ketujuh, di sini ada kebebasan pers dan juga hak asasi manusia. Masa reformasi ditandai dengan peningkatan kebebasan pers dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana media ini menjadi lebih bebas untuk menyuarakan pendapat dan juga mengkritik pemerintah. Yang terakhir, di sini ada partisipasi publik dan juga masyarakat sipil. Partisipasi publik dan juga masyarakat sipil ini dalam memproses politik meningkat dengan peran aktif dan juga organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan kelompok-kelompok advokasi dalam mengawasi dan pengaruhi kebijakan publik. Jadi secara keseluruhan, ciri umum sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi ini adalah perubahan yang lebih demokratis, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki sistem pemerintahan yang baru, di mana presiden masa reformasi yang pertama kali menjabat yaitu adalah B.J. Habibie selaku wakil presiden Soeharto di masa kepemimpinan sebelumnya. Oke guys, mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai masa reformasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.